Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, dan di video kali ini, kita akan membuka lembaran sejarah yang tidak biasa. Lembaran yang selama berabad-abad tertutup rapat, terbungkus oleh narasi resmi, oleh propaganda politik, dan oleh dogma yang telah dilembagakan begitu lama. Judul pembahasan kita, siapa sebenarnya pendiri Gereja Katolik? Fakta yang tak pernah diceritakan. Narasi ini bukan kisah yang ringan. Ini bukan pula cerita yang nyaman untuk sebagian kalangan, tapi ini adalah kisah tentang bagaimana satu institusi keagamaan terbesar di dunia muncul dari jantung Kekaisaran Romawi, menjelma menjadi otoritas global, dan memainkan peran besar dalam percaturan sejarah dunia. Dan di balik semua itu, ada fakta-fakta yang jarang diungkap. Fakta yang, dalam catatan Islam klasik, muncul secara samar tapi tegas. Fakta yang, dalam catatan sejarah Barat sendiri, sering dikaburkan atau disamarkan dalam narasi besar gereja perdana. Mari kita mulai perjalanan ini seperti sejarawan yang baru saja menemukan arsip tua, dengan kehati-hatian, ketelitian, dan rasa ingin tahu yang menyala-nyala. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Jika kita menelusuri awal mula gereja Katolik, narasi resmi selalu dimulai dari satu titik. Petrus atau Simon Petrus, murid Yesus yang disebut sebagai batu karang gereja. Gereja Katolik menyatakan Petrus adalah paus pertama, dan dari sanalah suksesi apostolik dimulai. Namun, jika kita cermati sumber-sumber awal kekristenan, tidak ada catatan yang konsisten yang benar-benar menunjukkan bahwa Petrus mendirikan sebuah institusi bernama Gereja Katolik di Roma. Petrus memang berdakwah, tapi keberadaan struktur kepausan seperti yang kita kenal sekarang belum ada pada masa itu. Sebaliknya, dalam catatan sejarah Kekaisaran Romawi, ada satu tokoh penting, Kaisar Konstantinus Agung. Kaisar yang memerintah pada awal abad ke-4 Masehi ini bukan hanya seorang penguasa politik, tetapi juga arsitek utama penyatuan agama dan kekuasaan dalam tubuh Kekaisaran Romawi. Konstantinuslah yang menjadi titik balik lahirnya Gereja Katolik sebagai institusi politik dan agama. Sebelum Konstantinus, Kekaisaran Romawi memandang agama Kristen dengan curiga. Para pengikut ajaran Yesus yang pada masa itu dikenal sebagai pengikut jalan Isa Al-Masih adalah kelompok minoritas yang sering dikejar-kejar. Mereka dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kekaisaran karena menolak menyembah kaisar sebagai Tuhan dan tidak ikut dalam ritual penyembahan berhala Romawi. Banyak dari mereka diburu, disiksa, bahkan dieksekusi. Tapi pada awal abad ke-4, segalanya berubah. Konstantinus memenangkan pertempuran Milvian Bridge pada tahun 312 Masehi dengan mengatasnamakan simbol salib. Ia mengklaim mendapat penglihatan dari langit. Ia kemudian mengesahkan Edik Milano pada tahun 313 Masehi yang memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen dan menjadikan mereka sah dalam struktur negara Romawi. Inilah titik penting yang sering luput dalam narasi umum. Bukan Petrus, bukan Paulus, bukan para murid Yesus. Tapi Konstantinuslah yang meresmikan Gereja Katolik sebagai lembaga kekaisaran. Konstantinus bukan pengikut ajaran Isa Al-Masih dalam pengertian yang murni. Ia bukan seorang nabi, bukan rasul, dan bukan ulama. Dia adalah kaisar Romawi penyembah matahari. Bahkan selama hidupnya, Konstantinus tidak pernah benar-benar menjadi penganut ajaran Isa secara utuh. Ia baru dibaptis menjelang kematiannya. Namun, dialah yang mengumpulkan para uskup Kristen dan membentuk lembaga otoritas gereja yang kemudian menjadi Vatikan. Pada tahun 325 Masehi, Konstantinus mengadakan Konsili Nisea. Ini adalah sidang gereja terbesar dalam sejarah awal Kristen. Disinilah berbagai kelompok pengikut Yesus yang sebelumnya berbeda pendapat dikumpulkan. Salah satu perdebatan paling sengit adalah soal hakikat Yesus. Apakah Yesus adalah makhluk ciptaan, nabi utusan Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Sebelum konsili ini, ada banyak kelompok Kristen awal. Salah satunya adalah kelompok Arian, pengikut seorang ulama Kristen bernama Arius dari Alexandria. Arius berpendapat bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Pandangan ini sangat dekat dengan apa yang kemudian Islam tegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72, bahwa sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Namun dalam Konsili Nicea,
pandangan Arius dikalahkan secara politik. Konstantinus memilih mendukung kelompok yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan sebagian dari Tuhan Bapa. Maka lahirlah Credo Nicea, doktrin resmi Gereja Katolik yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan, sehakikat dengan Bapa, dan kelak ditambahkan pula Roh Kudus. Dari sinilah konsep Trinitas dilembagakan. Padahal dalam ajaran Isa Al-Masih yang asli, yang juga ditegaskan oleh Islam, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Ia menyeru kepada tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Maidah ayat 116 menggambarkan bagaimana Allah kelak bertanya kepada Isa pada hari kiamat. Hai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Fakta ini menyingkap satu hal penting. Lahirnya Gereja Katolik bukan murni karena ajaran Yesus, melainkan hasil rekayasa politik Kaisar Romawi. Sebelum Konsili Nicea, tidak ada yang disebut paus seperti sekarang. Tidak ada hierarki gereja global. Para pengikut Yesus menyebar dalam kelompok-kelompok kecil, sebagian besar masih memegang ajaran tauhid. Tapi setelah Konsili Nicea, gereja menjadi satu organisasi resmi yang berpusat di Roma. Konstantinus menjadikan Roma sebagai pusat otoritas gereja dan mendanai pembangunan gereja-gereja megah. Dari sinilah kursi Santo Petrus diklaim sebagai pusat kekuasaan rohani. Ironisnya, Petrus sendiri tidak pernah mendirikan struktur itu. Bahkan dalam catatan sejarah, Petrus wafat jauh sebelum struktur kepausan muncul. Klaim bahwa ia adalah paus pertama muncul jauh di kemudian hari, untuk memberi legitimasi spiritual terhadap kekuasaan Vatikan. Lalu mengapa Roma? Karena Roma adalah jantung kekaisaran. Dengan menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi, Konstantinus berhasil menyatukan imperium yang retak. Ia tahu, untuk mempertahankan kekaisaran yang luas, ia butuh ideologi tunggal yang bisa mengikat rakyat. Agama menjadi alat kontrol politik. Dalam sejarah Islam, muncul banyak riwayat yang menyinggung bagaimana ajaran Isa Al-Masih mengalami perubahan setelah kepergiannya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut proses ini sebagai tahrif, yaitu penyimpangan dan pengubahan ajaran para nabi terdahulu. Tahrif terjadi baik pada sisi teks maupun makna. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan dalam hadits syahih bahwa umatnya akan mengikuti jejak umat-umat sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Beliau bersabda bahwa umat sebelumnya telah memecah belah agamanya dan mengikuti hawa nafsu serta pemimpin yang menyimpang. Proses yang sama terjadi pada umat Isa. Awalnya ajaran itu murni, mengajak manusia menyembah Allah semata. Namun seiring waktu masuklah tangan-tangan politik, kepentingan penguasa, dan para ulama yang berkompromi dengan kekuasaan. Maka lahirlah agama baru dalam bentuk institusi, Gereja Katolik Roma. Yang lebih mencengangkan, banyak ajaran Katolik modern tidak ada dalam Injil awal. Misalnya, penyembahan terhadap patung dan gambar suci doa kepada orang suci dan Maria konsep paus sebagai wakil, Tuhan di bumi pengampunan dosa melalui gereja hari ibadah pada hari Minggu. Semua itu bukan berasal dari ajaran Isa, tapi dari hasil kompromi antara paganisme Romawi dan doktrin gereja baru. Roma memiliki tradisi penyembahan dewa matahari pada hari Minggu, Dies Solis, hari matahari. Maka ketika agama Kristen dilembagakan, hari ibadah dipindahkan dari Sabtu, hari yang dijaga oleh pengikut ajaran Isa awal dan Bani Israel, menjadi Minggu, hari penyembahan dewa matahari. Simbol matahari bahkan muncul di banyak ornamen gereja Katolik hingga sekarang. Penyembahan terhadap Maria juga berkembang dari sinkretisme agama. Dalam agama Romawi kuno, ada tradisi pemujaan terhadap Dewi Ibu. Konsep itu diserap ke dalam Katolik dan dijadikan kultus Maria. Padahal dalam Islam, Maryam adalah wanita suci, tapi bukan Tuhan, bukan pula perantara ibadah. Fakta-fakta ini bukan sekadar catatan sejarawan Muslim. Banyak peneliti Barat sendiri yang mengungkap hal serupa. Mereka mencatat bahwa transformasi agama Kristen menjadi gereja Katolik adalah hasil politisasi agama oleh kekaisaran. Pertanyaannya, mengapa fakta ini jarang diungkap? Jawabannya sederhana. Gereja Katolik adalah salah satu institusi tertua dan paling berpengaruh di dunia. Selama berabad-abad, gereja memiliki kekuasaan besar atas ilmu pengetahuan, sejarah, dan literasi. Banyak naskah alternatif dimusnahkan atau disembunyikan. Hanya narasi resmi yang dipertahankan. Bahkan dalam sejarah Eropa sendiri,
siapapun yang berani mempertanyakan otoritas gereja bisa dihukum mati atau dibakar hidup-hidup. Inkuisisi gereja pada abad pertengahan adalah salah satu bukti paling kelam dari kekuasaan ini. Ribuan orang dibunuh karena dianggap sesat. Namun, dalam tradisi Islam, kebenaran tentang tauhid terus dijaga. Al-Quran datang sebagai koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada umat sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6. Ketika Isa berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai penutup para nabi, meluruskan kembali ajaran tauhid yang telah diselewengkan. Dalam perspektif Islam, Gereja Katolik bukanlah kelanjutan dari ajaran Isa yang asli, melainkan bentuk penyimpangan yang dilembagakan secara resmi oleh kekuasaan Romawi. Mari kita tarik garis ini dengan hati-hati. Petrus mungkin berdakwah di Roma. Paulus mungkin menulis surat-suratnya. Para murid Yesus mungkin menyebarkan ajaran tauhid ke berbagai penjuru. Tapi Gereja Katolik sebagai institusi global, dengan Paus, Vatikan, Konsili, doktrin Trinitas, hierarki keuskupan, dan simbol-simbol pagan, lahir dari tangan Konstantinus dan para penguasa Romawi. Bukan dari ajaran Isa, bukan dari wahyu, tapi dari politik. Dalam kitab-kitab tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak disebutkan bahwa salah satu penyebab terbesar penyimpangan umat terdahulu adalah ketika agama dijadikan alat politik. Para penguasa tidak lagi tunduk pada kebenaran, melainkan menjadikan kebenaran tunduk pada kepentingan mereka. Maka muncullah bid'ah besar dalam agama umat Isa. Sebagian pengikut ajaran Isa awal menolak semua ini. Mereka mempertahankan tauhid, tapi mereka diburu, dibungkam, dan dihapus dari sejarah resmi. Kelompok seperti Ebionit atau pengikut Injil, Barnabas disebut dalam catatan Islam sebagai kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran. Mereka percaya Isa hanyalah nabi, bukan Tuhan. Tapi sejarah mereka dilenyapkan oleh gereja imperialis. Setelah Konstantinus, gereja terus berkembang. Paus muncul sebagai figur pusat. Paus dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Doktrin infalibilitas Paus, bahwa Paus tidak bisa salah dalam ajaran iman, ditegaskan. Kekuasaan gereja bahkan melampaui kekuasaan raja-raja Eropa. Vatikan menjadi pusat kekuasaan spiritual dan politik. Perang salib dilancarkan atas nama salib, padahal di baliknya ada perebutan kekuasaan dan wilayah. Ribuan orang dibantai, kota-kota dijarah. Islam menjadi sasaran karena dianggap musuh iman, padahal yang mereka lawan bukan ajaran, melainkan kekuatan politik. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 31, Allah berfirman, "Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah satu Tuhan saja. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan." Ayat ini menjadi cermin tajam terhadap apa yang terjadi pada Gereja Katolik. Para pemimpin agama dijadikan sumber hukum mutlak, padahal hanya Allah yang berhak disembah. Sejarah Gereja Katolik tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kekaisaran Romawi. Ia bukan sekadar agama, tapi juga mesin kekuasaan. Ia menelan ajaran-ajaran lama, menggantinya dengan doktrin baru, dan menyebarkannya dengan kekuatan pedang, konsili, dan dogma. Dan di tengah semua itu, umat Islam membawa satu pesan sederhana. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Isa hanyalah hamba dan rasulnya. Ketika kita membuka lembaran sejarah ini, kita tidak sedang menyerang siapapun. Kita hanya mengungkap apa yang sering disembunyikan. Bahwa Gereja Katolik bukanlah pewaris tunggal ajaran Isa. Ia adalah produk sejarah, produk politik, produk kekuasaan. Dan seperti semua kekuasaan, ia punya lapisan-lapisan yang perlu dikupas. Langit Roma pada abad keempat tampak tenang dari kejauhan. Namun di balik tembok kekaisaran, badai besar sedang disusun. Kekaisaran Romawi saat itu berada di persimpangan sejarah. Kekuasaan mereka luas, tetapi rapuh. Perpecahan politik, konflik agama, dan krisis kepercayaan terhadap dewa-dewa Romawi
membuat para penguasa mencari pegangan baru. Di tengah kekacauan itu, seorang kaisar muda muncul dengan ambisi besar, namanya Konstantinus. Sejak awal, Konstantinus bukan sosok rohani. Ia bukan murid Isa, bukan pula penganut agama Kristen pada masanya. Ia adalah pewaris tahta kekaisaran yang keras, terbiasa melihat darah dan perang. Namun satu hal membuatnya berbeda dari para pendahulunya. Ia memahami betul kekuatan simbol. Ia tahu bahwa untuk menguasai manusia, tidak cukup dengan pedang. Harus ada ideologi yang menyatukan. Sementara itu, kelompok pengikut Isa tersebar di berbagai wilayah kekaisaran. Mereka hidup dalam bayang-bayang penganiayaan. Selama 3 abad, banyak dari mereka disiksa dan dibunuh karena dianggap mengganggu stabilitas politik. Mereka menolak menyembah kaisar. Mereka menolak ritual pagan. Namun ajaran mereka bertahan dalam kelompok kecil, sunyi, dan jauh dari pusat kekuasaan. Suatu malam, menjelang pertempuran penting di jembatan Milvian Bridge, Konstantinus mengklaim melihat sebuah penglihatan. Dalam langit gelap, ia melihat lambang salib dan suara yang menyuruhnya bertempur dengan tanda itu. Keesokan harinya, ia memerintahkan pasukannya melukis salib di perisai mereka. Pertempuran itu dimenangkan. Konstantinus mencatat momen itu sebagai tanda dari langit. Padahal, secara militer, kemenangan itu ditentukan oleh kekuatan pasukan dan strategi. Tapi bagi Konstantinus, simbol itu akan menjadi alat politik baru. Setahun setelah kemenangannya, Konstantinus mengeluarkan Edik Milano tahun 313 Masehi. Edik ini mengakhiri masa penganiayaan terhadap kaum Kristen. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Romawi, pengikut Isa diperbolehkan beribadah secara terbuka. Namun kebebasan ini bukan sekadar kemurahan hati. Konstantinus sedang membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih besar, menjadikan agama sebagai instrumen kekaisaran. Perlahan tapi pasti, kaisar memanggil para pemimpin agama Kristen dari berbagai wilayah. Mereka datang dengan ajaran yang tidak seragam. Sebagian masih berpegang pada ajaran tauhid murni, bahwa Isa hanyalah nabi utusan Tuhan. Sebagian lain mulai menganggap Isa sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Ketegangan di antara kelompok ini mengancam stabilitas yang ingin dibangun Konstantinus. Maka, pada tahun 325 Masehi, diadakanlah Konsili Nicea. Sebuah sidang besar yang akan menentukan arah baru ajaran Kristen. Konstantinus sendiri memimpin konsili ini. Meski ia bukan ulama atau pemuka agama, ia duduk di kursi utama, bukan sebagai pendengar, tetapi sebagai penentu arah. Inilah titik di mana politik dan agama menyatu dalam satu ruangan. Di dalam sidang itu, perdebatan berlangsung sengit. Arius, seorang ulama Kristen dari Alexandria, berdiri tegas. Ia menyatakan bahwa Isa adalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Isa adalah rasul, katanya, utusan Tuhan yang Maha Esa. Pandangannya mendapat dukungan luas dari kelompok Kristen awal. Tapi di sisi lain, kelompok yang menganggap Isa sebagai Tuhan juga bersuara keras. Mereka didukung penuh oleh kekuasaan Konstantinus. Hasilnya telah ditentukan sebelum debat berakhir. Arius dan para pendukungnya dinyatakan sesat. Ajaran mereka ditolak, dan Kredo Nisea pun lahir. Sebuah pernyataan iman yang menetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan, sehakikat dengan Bapa, dan kelak ditambahkan Roh Kudus. Inilah kelahiran resmi doktrin Trinitas dalam gereja. Bagi kelompok pengikut Isa yang masih memegang tauhid, ini adalah pukulan besar. Ajaran mereka disingkirkan dari panggung resmi. Banyak dari mereka kemudian diburu dan dihapus dari catatan sejarah gereja. Nama mereka tenggelam, tapi jejaknya tidak pernah hilang sepenuhnya. Dalam catatan Islam dan beberapa sumber independen, kelompok seperti Arian dan Ebionit disebut sebagai pengikut Isa yang lebih dekat dengan kebenaran tauhid. Setelah Konsili Nicea, agama Kristen bukan lagi sekadar ajaran spiritual. Ia telah berubah menjadi alat kekuasaan kekaisaran Romawi. Gereja Katolik resmi lahir sebagai institusi negara. Paus sebagai pemimpin rohani belum sekuat sekarang, tapi pondasi kekuasaannya sudah diletakkan. Roma menjadi pusatnya. Dan semua keputusan, doktrin dikendalikan dari satu titik, istana kekaisaran. Pertanyaannya, mengapa Roma yang dipilih? Karena Roma adalah pusat dunia kala itu.
Dari sinilah hukum, pasukan, dan pengaruh menyebar. Dengan menempatkan gereja di jantung kekaisaran, Konstantinus bukan hanya memperkuat legitimasi kekuasaannya, tapi juga mengontrol kepercayaan rakyatnya. Ironisnya, Petrus, yang diklaim sebagai paus pertama, tidak pernah mendirikan lembaga seperti ini. Ia hidup di masa ketika gereja sebagai institusi belum ada. Klaim bahwa Petrus adalah pendiri gereja muncul ratusan tahun kemudian untuk memberi dasar spiritual palsu terhadap kekuasaan Vatikan. Sejarah resmi gereja membungkus fakta politik ini dengan bahasa teologis. Tapi catatan sejarah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pendiri gereja Katolik secara struktural adalah Kaisar Konstantinus. Perubahan ajaran pun mulai terjadi. Hari ibadah dipindahkan dari Sabtu ke Minggu, mengikuti hari pemujaan Dewa Matahari dalam tradisi Romawi kuno. Patung-patung Dewa Romawi diubah menjadi patung orang suci. Pemujaan terhadap Maria diadopsi dari tradisi pemujaan Dewi Ibu. Simbol-simbol pagan dimasukkan dalam gereja. Semua ini bukan ajaran Isa, tapi hasil kompromi antara agama dan kekuasaan. Disinilah proses tahrif atau penyimpangan mulai berjalan. Sesuatu yang sejak awal telah diingatkan dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umat-umat sebelum kita telah menyimpang, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Apa yang terjadi pada Bani Israel juga terjadi pada umat Isa. Ajaran yang murni berubah menjadi ritual yang dibungkus kekuasaan. Gereja Katolik kemudian tumbuh menjadi lembaga raksasa. Para pemimpinnya mendapat kekuasaan yang tidak hanya rohani, tapi juga politik. Paus menjadi simbol otoritas tertinggi. Raja-raja Eropa pun tunduk padanya. Siapa yang melawan gereja dianggap sesat, siapa yang mempertanyakan dogma dianggap musuh Tuhan. Pada abad-abad berikutnya, gereja melakukan penyaringan sejarah besar-besaran. Naskah-naskah yang tidak sesuai dengan doktrin resmi dibakar. Injil-injil yang tidak mendukung Trinitas dilarang. Catatan para pengikut Isa Tauhid dihapus. Hanya satu narasi yang dibiarkan hidup, narasi gereja negara. Sementara itu, Islam datang sebagai cahaya yang meluruskan kembali penyimpangan ini. Al-Quran menegaskan kembali kemurnian Tauhid, menolak dengan tegas ajaran Trinitas. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, "Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, 'Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian.'" Bukan kebetulan jika pesan ini begitu tegas, karena penyimpangan yang terjadi bukan kecil. Ia telah membentuk peradaban. Ia telah mengubah wajah agama Isa menjadi sesuatu yang jauh dari asalnya. Gereja Katolik berdiri sebagai hasil dari keputusan politik, bukan wahyu. Kekuatan gereja terus membesar. Ketika kaisar-kaisar Romawi melemah, gereja justru semakin kuat. Vatikan menjadi pusat kekuasaan spiritual dan duniawi. Inkuisisi lahir, sebuah masa kelam ketika siapapun yang dianggap menyimpang akan dihukum mati. Banyak ilmuwan pemikir dan orang biasa menjadi korban. Semua atas nama iman. Perang salib pun menjadi bukti nyata bagaimana gereja tidak lagi sekadar rumah ibadah, tetapi mesin perang. Ribuan tentara dikirim ke Timur Tengah untuk membebaskan tanah suci. Padahal di baliknya, ada kepentingan politik dan ekonomi yang sangat besar. Islam menjadi target, bukan karena perbedaan spiritual semata, tapi karena kekuatan politik yang ditakuti. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 31, Allah menggambarkan kondisi ini dengan tajam. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah satu Tuhan saja. Ayat ini bukan sekadar kritik, tapi peringatan. Kini jelas bahwa gereja Katolik bukanlah kelanjutan murni dari ajaran Isa. Ia adalah struktur buatan tangan penguasa Romawi. Petrus bukan pendirinya. Paulus hanya menyebarkan ajaran versi tertentu. Tapi Konstantinus, Kaisar penyembah matahari, lah yang merancang pondasinya. Sejak saat itu, wajah agama Isa tidak pernah sama lagi. Sejarah ditulis ulang, ajaran diubah, kebenaran disembunyikan. Hanya sedikit jejak yang tersisa, jejak pengikut Isa yang memegang teguh tauhid. Jejak itulah yang kemudian ditegaskan kembali oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Al-Quran. Bangunan megah di Roma yang hari ini dikenal sebagai Vatikan, berdiri di atas puing-puing kekaisaran yang pernah mengguncang dunia. Di balik dindingnya yang tebal, tersimpan catatan-catatan yang tidak pernah dibiarkan terbaca oleh publik secara bebas. Sejak abad keempat, Vatikan menjadi pusat kendali ajaran, doktrin, dan sejarah versi resmi.
Naskah-naskah yang tidak sejalan dengan garis doktrin dipinggirkan, disembunyikan, bahkan dimusnahkan. Dalam arsip-arsip awal gereja, nama Paulus mencuat sebagai penyebar doktrin yang kemudian menjadi dasar Katolik. Paulus bukan murid langsung Isa Al-Masih. Ia tidak pernah bertemu Isa secara fisik. Ia adalah orang Yahudi dari Tarsus yang awalnya menentang pengikut Isa. Tapi setelah mengaku mendapat penglihatan di jalan menuju Damaskus, Paulus mengklaim dirinya sebagai rasul. Dari sinilah ia mulai menulis surat-surat yang kemudian dijadikan fondasi utama ajaran gereja. Surat-surat itu kelak menyingkirkan banyak ajaran Isa yang asli. Paulus mengajarkan pandangan baru tentang Isa. Ia menekankan penebusan dosa melalui kematian Isa, mengajarkan konsep keselamatan melalui iman kepada Isa sebagai Tuhan, dan melemahkan syariat hukum yang dijaga Bani Israel. Ajaran-ajaran ini menyebar cepat di dunia Romawi, karena lebih mudah diterima masyarakat pagan yang sudah terbiasa dengan konsep dewa penyelamat. Dari titik inilah jalan menuju lahirnya gereja Katolik mulai terbuka lebar. Sementara itu, para pengikut Isa yang asli tetap mempertahankan tauhid. Mereka berpegang pada syariat, beribadah sebagaimana ajaran Bani Israel, dan tidak pernah menyembah Isa sebagai Tuhan. Mereka dikenal dengan sebutan pengikut Injil atau kaum Ebionit. Dalam catatan Islam, kelompok ini lebih dekat dengan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang menolak pengkultusan Isa dan tidak pernah menerima doktrin Paulus. Tapi jumlah mereka terus menyusut karena tekanan politik dan kekuasaan gereja. Roma memahami bahwa untuk membangun otoritas agama yang kuat, mereka butuh satu figur yang dapat memberi legitimasi rohani. Maka lahirlah klaim bahwa Petrus adalah paus pertama, meski secara historis Petrus tidak pernah mendirikan lembaga apapun di Roma. Klaim ini dibuat jauh setelah kematian Petrus dan menjadi alat untuk meneguhkan posisi paus sebagai pewaris otoritas langsung dari murid Isa. Padahal dalam catatan awal, struktur kepausan tidak ada. Ketika Konstantinus berkuasa, semua unsur ini disatukan. Surat-surat Paulus dijadikan fondasi ajaran, simbol Petrus dijadikan legitimasi rohani, dan kekuasaan politik Romawi dijadikan penopang struktur gereja. Hasilnya adalah satu lembaga besar, Gereja Katolik Roma. Sejak saat itu, garis antara kekuasaan duniawi dan agama menjadi kabur. Kaisar dan paus menjadi dua wajah dari satu otoritas. Paus-paus awal tidak hanya berperan sebagai pemimpin rohani, mereka juga mengatur tanah, pajak, dan hukum. Dalam banyak kasus, keputusan paus lebih berkuasa daripada raja. Vatikan menjadi semacam kerajaan dalam kerajaan, dengan struktur birokrasi dan militer yang kuat. Gereja membangun jaringan kontrol melalui biara, uskup, dan imam yang tersebar di seluruh wilayah kekaisaran. Bentuk pemujaan juga mulai berubah. Simbol-simbol pagan Romawi diadopsi menjadi bagian dari gereja. Patung dewa matahari diganti menjadi patung orang suci. Festival penyembahan dewa-dewi diubah menjadi perayaan keagamaan Katolik. Hari penyembahan dewa matahari diubah menjadi hari ibadah minggu. Banyak ajaran yang tidak pernah diajarkan Isa kini menjadi pusat ibadah di dalam gereja. Penting untuk dicatat, dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 116, Allah menggambarkan percakapan dengan Isa pada hari kiamat. Allah bertanya, "Hai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku." Ayat ini menegaskan dengan sangat jelas bahwa pemujaan terhadap Isa dan Maria adalah penyimpangan yang datang dari manusia, bukan dari ajaran Nabi itu sendiri. Kelompok pengikut tauhid yang tersisa semakin terdesak. Banyak dari mereka dipaksa untuk tunduk pada otoritas gereja atau menghadapi penganiayaan. Naskah-naskah mereka dihancurkan. Injil-injil yang tidak mendukung doktrin Trinitas dilarang. Sejarah mereka diputus dari rantai resmi, hingga dunia hanya mengenal satu wajah, wajah gereja imperialis. Ketika Vatikan semakin kuat, ilmu pengetahuan pun masuk ke dalam genggamannya. Buku-buku, naskah kuno, dan catatan sejarah dikuasai gereja. Tidak ada satupun yang boleh beredar tanpa izin. Penafsiran ajaran Isa dimonopoli. Kebenaran tunggal didefinisikan oleh paus dan para pemuka gereja. Siapapun yang menyimpang akan dicap sesat. Di masa inkuisisi, ketegangan itu mencapai puncaknya. Gereja menciptakan lembaga khusus untuk mengadili siapapun yang dianggap menyimpang dari doktrin resmi. Ribuan orang dibakar hidup-hidup, disiksa, atau dipaksa mengaku bersalah atas tuduhan bid'ah. Semua itu dilakukan atas nama Tuhan, padahal sesungguhnya demi menjaga kekuasaan. Nama Tuhan dijadikan perisai untuk menutupi politik.
penyebaran agama Katolik ke berbagai wilayah dunia bukan sekadar penyebaran keyakinan, melainkan ekspansi kekuasaan. Misi gereja berjalan beriringan dengan ekspansi militer dan kolonialisme. Para raja Eropa mengangkat salib saat mengirim pasukan untuk merebut wilayah. Gereja memberkati penaklukan itu dan mendapat bagiannya dari rampasan serta wilayah jajahan. Perang salib menjadi salah satu peristiwa yang menunjukkan dengan jelas wajah asli gereja sebagai kekuatan politik. Ribuan tentara dikirim untuk merebut Yerusalem. Kota suci itu dibanjiri darah. Gereja menyebutnya perang suci, padahal motifnya jauh lebih gelap. Tanah, kekuasaan, kendali atas pusat spiritual dunia. Islam menjadi target karena dianggap penghalang kejayaan Imperium Katolik. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 31, Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah satu Tuhan saja. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ayat ini menggambarkan dengan tepat apa yang terjadi. Para pemuka agama dijadikan pusat kebenaran mutlak, bukan lagi wahyu. Ketika Islam datang, ia membawa satu pesan utama yang meluruskan penyimpangan itu. Pesan Tauhid, Isa adalah Nabi, bukan Tuhan. Tidak ada perantara antara manusia dan Allah. Kebenaran tidak tergantung pada lembaga, paus, atau konsili. Kebenaran berasal dari wahyu yang murni. Vatikan terus berdiri sebagai simbol kekuasaan agama Katolik. Paus menjadi figur global, dihormati oleh jutaan orang. Tapi di balik kemegahan itu, sejarah kelahirannya menunjukkan bahwa gereja ini bukan lahir dari ajaran Isa yang murni, melainkan dari keputusan politik Kaisar Konstantinus dan penafsiran Paulus. Struktur itu dibangun dengan tangan penguasa, bukan dengan wahyu. Jejak pengikut Isa Tauhid semakin samar, tapi tidak sepenuhnya hilang. Dalam catatan Islam, mereka disebut sebagai Ahlul Kitab yang masih lurus. Kelompok kecil yang tetap berpegang pada ajaran Tauhid. Keberadaan mereka menjadi saksi bahwa sejarah tidak sepenuhnya dapat dihapus. Di luar narasi besar gereja, masih ada potongan-potongan kebenaran yang bertahan. Gereja Katolik terus mempertahankan narasi bahwa Petrus adalah paus pertama, bahwa mereka adalah satu-satunya gereja sejati, bahwa Trinitas adalah kebenaran yang mutlak. Narasi ini dibangun dan dijaga selama berabad-abad. Tapi jika ditarik ke akar sejarahnya, yang muncul adalah sosok Kaisar Konstantinus, penguasa penyembah matahari yang membentuk struktur gereja atas dasar politik. Simbol matahari masih melekat di banyak ornamen gereja. Desain basilika, mosaik, dan ukiran menampilkan motif-motif pagan Romawi. Bahkan perayaan Natal ditetapkan pada 25 Desember, hari kelahiran Dewa Matahari dalam kepercayaan Romawi kuno. Semua ini memperlihatkan bagaimana akar Katolik modern berdiri di atas pondasi paganisme yang dirombak menjadi doktrin agama. Ajaran Isa tentang Tauhid menjadi kabur. Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Isa tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Isa menyeru kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72, sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Pernyataan ini bukan sekadar bantahan, tapi pelurusan sejarah spiritual manusia. Jejak sejarah gereja mencatat bahwa sejak awal, semua pergeseran ini terjadi bukan karena wahyu, melainkan karena keputusan manusia, konsili, paus, kaisar. Merekalah yang menentukan arah gereja. Dan ketika kebenaran dikendalikan oleh kekuasaan, maka sejarah menjadi alat legitimasi. Disinilah letak perbedaan mendasar antara ajaran Isa yang asli dan struktur gereja Katolik yang berdiri hingga hari ini. Isa mengajarkan Tauhid, gereja menyebarkan Trinitas. Isa menyeru kepada penyembahan hanya kepada Allah, gereja menjadikan Isa sebagai Tuhan. Isa hidup sebagai hamba Allah, gereja menjadikannya simbol penguasa rohani. Pusat kendali Vatikan hari ini hanyalah kelanjutan dari fondasi yang diletakkan Konstantinus. Struktur itu diperkuat oleh para paus, dilindungi oleh raja-raja, dan dipertahankan oleh narasi sejarah resmi. Tapi di luar semua itu, ada kenyataan lain. Kebenaran tentang siapa sebenarnya Isa, siapa yang mendirikan gereja ini, dan mengapa struktur itu diciptakan. Setiap lapisan sejarah yang dibuka membawa kita lebih dekat pada satu titik. Gereja Katolik bukan lahir dari ajaran Nabi Isa Al-Masih, melainkan dari tangan penguasa Romawi yang menjadikannya alat kontrol kekaisaran. Bayangan kekuasaan Roma semakin tebal ketika Kaisar Konstantinus mulai memusatkan perhatian pada satu hal yang tak pernah dilakukan kaisar-kaisar sebelumnya, menggabungkan agama dan kekuasaan.
Ia bukan seorang pengikut ajaran Isa Al-Masih yang sejati, ia hanyalah seorang politisi yang melihat celah besar di tengah pergolakan keagamaan yang mengancam stabilitas kekaisaran. Ketika kelompok-kelompok pengikut Isa berbeda paham tentang siapa Tuhan, tentang siapa Yesus, tentang wahyu dan tentang jalan keselamatan, Konstantinus melihat kesempatan emas untuk membangun sebuah kekuatan tunggal yang bisa menjadi alat kontrol terhadap rakyatnya. Ia tahu, Roma sedang goyah. Ketika pusat kekuasaan kehilangan wibawa, satu-satunya cara untuk menyatukan rakyat adalah menciptakan satu bentuk keyakinan resmi. Disinilah langkah Konstantinus dimulai, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tapi sebagai kaisar yang sedang membangun pondasi politik. Ia mengundang para tokoh gereja, para pemuka aliran Kristen yang saling bertentangan, dan memaksa mereka duduk satu meja, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menciptakan satu kesepakatan. Inilah awal dari Konsili Nicea pada tahun 325. Pertemuan ini bukan pertemuan suci, bukan pula majelis wahyu. Ini adalah meja perundingan politik. Suara-suara yang menolak keilahian Yesus dianggap membahayakan stabilitas negara. Mereka ditindas, diasingkan, bahkan dihapus dari catatan resmi. Sementara kelompok yang mendukung doktrin Trinitas, doktrin yang mengangkat Isa Al-Masih menjadi Tuhan sejajar dengan Tuhan yang Esa, dinaikkan menjadi aliran resmi. Konstantinus kemudian memberikan gelar-gelar terhormat kepada mereka yang sejalan dengan kepentingannya. Sejak saat itulah ajaran tauhid yang murni mulai dikubur secara sistematis. Sebelum pertemuan itu, banyak pengikut Isa Al-Masih yang masih berpegang pada ajaran asli, bahwa Tuhan hanyalah satu, bahwa Isa hanyalah utusan, bahwa penyembahan hanya milik Allah semata. Mereka dikenal di berbagai wilayah, sebagian besar di Yerusalem, sebagian lagi menyebar ke Syria, Mesir, dan wilayah Arabia. Mereka hidup dalam kesunyian sejarah, tidak punya kekuasaan besar, tapi membawa satu pesan yang sama, pesan tauhid. Kelompok inilah yang kemudian dilabeli sesat oleh gereja resmi yang dibentuk Konstantinus. Doktrin resmi yang lahir dari Konsili Nicea menjadi pondasi bagi apa yang hari ini dikenal sebagai Gereja Katolik. Dari sinilah muncul hierarki gereja, struktur kepausan, dan simbol-simbol yang bukan berasal dari ajaran Isa. Salib yang dulu hanya alat hukuman, kini dijadikan lambang suci. Hari-hari ibadah diubah. Ritual-ritual pagan Roma dimasukkan perlahan ke dalam tradisi gereja. Perayaan kelahiran Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus. Semua itu bukan wahyu, melainkan keputusan politik. Di balik semua ini ada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya pendiri gereja Katolik? Sejarah mencatat bukan Nabi Isa Al-Masih. Ia tidak pernah mendirikan gereja dengan struktur kepausan. Ia tidak pernah menetapkan Trinitas. Ia tidak pernah merayakan kelahirannya pada tanggal 25 Desember. Semua itu lahir dari pertemuan politik di bawah tekanan Kaisar Konstantinus. Maka, pendiri gereja Katolik bukanlah seorang nabi, melainkan seorang kaisar. Para pengikut Isa yang tetap berpegang pada tauhid mulai diburu. Kitab-kitab mereka dimusnahkan. Naskah-naskah asli yang menyebut Isa sebagai utusan dihapus dari peredaran. Sebaliknya, Injil-Injil resmi versi gereja ditetapkan dan dipaksakan kepada rakyat. Siapapun yang menolak akan dianggap musuh negara. Mereka diburu, disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup di depan umum. Kekaisaran Roma berubah menjadi tangan besi yang mengontrol keimanan rakyatnya. Sementara itu, di belahan lain tanah Arab, ajaran tauhid yang murni terus hidup dalam bisikan-bisikan sejarah. Orang-orang yang masih memegang risalah nabi-nabi terdahulu menyembunyikan naskah-naskah tua mereka. Mereka tahu kebenaran tidak bisa padam, hanya tertutup oleh debu kekuasaan. Dalam catatan para ahli sejarah Islam, beberapa di antara mereka adalah pengikut Injil asli, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Ahlul Kitab yang masih lurus. Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 mencatat kesaksian Isa bin Maryam, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Ini bukan sekadar ayat, tapi penanda bahwa risalah Isa tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Ia bukan pendiri agama baru, melainkan penerus risalah tauhid yang telah dibawa para nabi sebelumnya. Setelah Konsili Nicea, jalan sejarah berbelok tajam. Gereja Katolik tumbuh menjadi lembaga raksasa yang tidak hanya mengatur urusan keagamaan, tapi juga mengendalikan kekuasaan dunia. Paus menjadi sosok yang lebih berkuasa daripada raja. Keputusan gereja menjadi hukum.
Aliran-aliran lain yang menolak Trinitas dihapuskan dari catatan resmi. Sejarah tentang pengikut Isa yang masih menyembah Tuhan, yang esa perlahan-lahan ditelan gelap. Banyak dari mereka melarikan diri ke wilayah timur. Beberapa kelompok bermukim di padang pasir Arabia, beberapa lainnya menuju Mesir dan Syam. Mereka membawa sisa-sisa naskah Injil asli yang tidak tercemar doktrin Trinitas. Dalam catatan sejarah Islam, ketika Rasulullah Muhammad diutus, sebagian ahlul kitab mengenal tanda-tanda kenabian yang telah disebut Isa sebelumnya. Mereka tahu risalah itu akan datang, karena Isa sendiri telah memberi kabar. Di tengah-tengah tekanan gereja, sebuah perlawanan sunyi terus tumbuh. Orang-orang yang berpegang pada tauhid tidak memiliki pasukan, tidak punya senjata, hanya punya keyakinan. Mereka menjadi saksi bisu bagaimana ajaran murni diubah menjadi alat politik. Banyak di antara mereka yang tercatat dalam sejarah gereja sebagai bid'ah atau heretik, padahal merekalah yang memegang ajaran asli. Sejarah resmi menulis mereka sebagai musuh, padahal mereka hanyalah pembawa kebenaran yang berbeda dengan versi kekuasaan. Gereja Katolik semakin memperluas cengkeramannya. Kaisar setelah Konstantinus melanjutkan tradisi ini. Mereka menyebarkan doktrin resmi dengan kekuatan militer. Kekuasaan gereja menyatu dengan kekaisaran. Dalam catatan sejarah, banyak kuil pagan Roma yang diubah menjadi gereja. Patung-patung dewa diganti dengan patung para santo. Ritual pagan diubah namanya menjadi liturgi. Tapi esensinya sama, mengikat rakyat dalam satu kendali spiritual yang diciptakan penguasa. Disinilah letak salah satu fakta paling mencengangkan dalam sejarah dunia. Gereja Katolik bukan lahir dari ajaran Isa Al-Masih, melainkan dari keputusan politik Kaisar Roma. Inilah sebabnya mengapa ajaran Trinitas tidak pernah ada dalam Al-Quran. Karena Tauhid tidak pernah mengenal 3 dalam 1, Tuhan hanyalah 1. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 menegaskan, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Di balik kilau megah Basilika Santo Petrus di Roma, di balik jubah-jubah megah para paus, tersimpan sejarah panjang manipulasi keyakinan, sejarah yang tidak banyak diceritakan, sejarah yang disembunyikan di balik dinding kekuasaan. Para penulis gereja hanya mencatat apa yang menguntungkan penguasa, sementara mereka yang melawan dihapus. Nama-nama mereka hilang, naskah mereka musnah, tapi jejaknya tetap hidup dalam catatan sejarah Islam, yang lebih jujur dalam menyebut Isa sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Ketika Islam datang, risalah Tauhid itu kembali berdiri tegak. Rasulullah Muhammad membawa kebenaran yang sama yang dulu dibawa Ibrahim, Musa, dan Isa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 menyebut, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk kepadanya. Ini bukan ajaran baru, tapi penegasan kembali atas tauhid yang telah lama dikubur oleh kekuasaan gereja. Ketika dunia barat menyembah salib, Islam menyeru pada keesaan Allah. Ketika gereja menuhankan Isa, Islam memuliakan Isa sebagai Rasul. Ketika gereja menetapkan doktrin dari konsili politik, Islam kembali pada wahyu. Jejak-jejak sejarah ini tidak akan ditemukan dalam buku pelajaran resmi gereja. Ia hanya akan muncul dalam catatan-catatan kecil, dalam naskah-naskah tua, dalam riwayat-riwayat yang disampaikan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka tahu, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Kekuasaan bisa menutup mulut sejarah, tapi tidak bisa memadamkan cahaya kebenaran. Kaisar Konstantinus mati, tapi sistem yang ia bangun hidup terus. Gereja Katolik tumbuh menjadi kerajaan dalam kerajaan. Paus dianggap wakil Tuhan di bumi, padahal tidak ada satupun ayat dalam Injil asli yang menetapkan kepausan. Tidak ada satupun ucapan Isa yang mengangkat seseorang sebagai pengganti Tuhan di bumi. Semua itu adalah hasil rekayasa politik kekaisaran. Di berbagai wilayah, terutama di timur, sisa-sisa ajaran tauhid terus menyala. Mereka tidak punya gereja megah, tidak punya pasukan, tapi mereka punya ingatan tentang satu Tuhan. Ingatan tentang risalah Isa yang sejati. Mereka menunggu datangnya seorang nabi terakhir yang telah dijanjikan Isa. Dan ketika Muhammad diutus, banyak dari mereka mengenalinya dari tanda-tanda yang disebut dalam Injil asli. Sebagian masuk Islam dengan sukarela, karena mereka tahu inilah risalah yang mereka tunggu.
Gereja Katolik mencoba menutupi fakta ini selama berabad-abad. Mereka membakar naskah, menghapus nama, dan memalsukan sejarah, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Dalam sejarah Islam, Isa bukan Tuhan. Ia adalah utusan Allah yang menyeru kepada satu Tuhan. Ia memberi kabar tentang kedatangan Ahmad, dan sejarah mencatat Muhammad benar-benar datang membawa risalah tauhid itu. Di titik inilah kita mulai melihat garis besar sebuah konspirasi sejarah yang panjang. Pendiri Gereja Katolik bukan seorang rasul, melainkan Kaisar Konstantinus. Gereja Katolik bukan lahir dari wahyu, melainkan hasil keputusan konsili politik. Trinitas bukan ajaran Isa, melainkan hasil kompromi kekuasaan. Dan tauhid bukan ajaran baru, melainkan kebenaran abadi yang tidak bisa dipadamkan. Semakin kita membuka lembaran ini, semakin jelas bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Ia sana adalah medan pertempuran antara kebenaran dan kepalsuan, antara wahyu dan manipulasi, antara tauhid dan politisasi agama. Dan di tengah semua itu, risalah Islam berdiri sebagai penegas bahwa Tuhan hanyalah satu, tidak ada sekutu baginya. Seiring berlalunya waktu, keputusan Konsili Nicea tidak berhenti hanya sebagai kesepakatan teologis. Ia berubah menjadi instrumen kekuasaan yang semakin mengakar di seluruh wilayah kekaisaran. Ketika Kaisar Konstantinus melegalkan kekristenan versi Trinitas sebagai agama resmi negara, segala bentuk keyakinan yang tidak tunduk pada gereja resmi mulai dianggap ancaman. Inilah saat ketika gereja berubah dari sekadar tempat ibadah menjadi mesin kontrol ideologi. Setiap kota besar dalam wilayah kekaisaran kemudian dibangun pusat-pusat gereja. Struktur kepemimpinan dibuat rapi, dimulai dari para uskup, kardinal, hingga jabatan tertinggi yang disebut paus. Semua sistem ini bukan warisan Isa Al-Masih, melainkan replika dari struktur pemerintahan Romawi yang disalin ke dalam dunia keagamaan. Roma tidak lagi hanya mengendalikan wilayah secara militer, tetapi juga secara spiritual. Disinilah kekuatan Gereja Katolik mulai mencengkeram umat. Manusia. Konstantinus sangat memahami bahwa rakyat yang dikendalikan oleh keyakinan jauh lebih mudah dipimpin daripada rakyat yang hanya tunduk pada kekuatan militer. Maka, ia mengangkat pemuka gereja yang loyal terhadap kekaisaran untuk menduduki jabatan tertinggi. Dengan cara ini, gereja tidak berdiri sebagai institusi keagamaan independen, tetapi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan politik Roma. Gereja menjadi alat, altar berubah menjadi singgasana politik. Pada masa ini, ajaran tauhid perlahan-lahan dikubur dalam-dalam. Mereka yang masih menyembah Tuhan yang esa disebut sesat. Mereka yang menolak Trinitas dituduh sebagai pemberontak. Penolakan terhadap dogma gereja dianggap penolakan terhadap kekaisaran. Siapapun yang berbeda keyakinan akan menjadi buruan. Inilah masa-masa kelam ketika kebenaran dibungkam bukan oleh argumen, tapi oleh pedang dan api. Salah satu kelompok yang paling keras menentang Trinitas pada masa itu adalah para pengikut ajaran tauhid di sekitar Yerusalem dan Syam. Mereka dikenal sebagai pengikut ajaran Isa yang lurus. Mereka meyakini Isa hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan. Mereka memegang naskah-naskah Injil asli yang tidak dimasuki unsur doktrin buatan. Ketika gereja mulai memaksakan Trinitas, kelompok ini menolak tunduk. Mereka diserang, diasingkan, dan dijadikan musuh negara. Dalam catatan sejarah Islam, kelompok-kelompok inilah yang kelak dikenal sebagai orang-orang ahlul kitab yang masih lurus. Ketika Islam datang, mereka mengenali kebenaran risalah Nabi Muhammad karena isinya sejalan dengan risalah Isa yang asli. Sebab Isa telah memberi kabar tentang kedatangan Ahmad, dan mereka menunggu utusan itu selama berabad-abad. Gereja Katolik tidak hanya memburu manusia, tetapi juga memburu ingatan sejarah. Ribuan naskah kuno dihancurkan. Injil-Injil yang tidak sejalan dengan doktrin resmi dimusnahkan. Hanya 4 Injil versi gereja yang dipertahankan, sementara puluhan lainnya dianggap sesat dan dilarang dibaca. Padahal di antara naskah-naskah yang dihapus itu, banyak berisi ajaran tentang tauhid dan tentang Isa sebagai rasul. Gereja menciptakan narasi tunggal, dan siapapun yang mencoba melawan akan dihapus dari sejarah. Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja, kemudian ditempatkan sebagai sosok yang dianggap mewakili Tuhan di bumi. Tidak ada satupun ajaran Isa yang mendukung konsep ini. Isa tidak pernah menunjuk seorang wakil Tuhan. Isa tidak pernah membangun kepausan. Sistem kepausan adalah warisan politik Roma yang dibungkus dengan simbol-simbol keagamaan. Inilah salah satu fakta terbesar yang jarang diungkapkan. Struktur gereja Katolik adalah bayangan dari struktur kekaisaran Romawi, bukan warisan kenabian. Sejarah Islam menyebut bahwa ketika Rasulullah Muhammad menyampaikan risalahnya, banyak ahlul kitab yang mengenali tanda-tanda kenabian tersebut.
Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 disebut, orang-orang yang telah kami beri kitab mengenalnya, Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka mengenali risalah itu bukan karena diajari gereja, tetapi karena mereka masih menyimpan kebenaran yang ditutupi kekuasaan. Di sisi lain, gereja terus memperkuat kekuasaannya. Kaisar-kaisar setelah Konstantinus melanjutkan kebijakan ini. Gereja menjadi semakin kaya, semakin kuat, dan semakin berpengaruh. Pajak untuk rakyat ditarik atas nama agama. Siapa yang tidak membayar dianggap melawan Tuhan. Para uskup dan paus hidup dalam kemewahan, sementara rakyat dijerat oleh dosa dan ketakutan. Pengampunan dosa hanya bisa dibeli dari gereja. Inilah saat ketika agama yang seharusnya menjadi cahaya, justru menjadi alat perbudakan spiritual. Dalam catatan-catatan sejarah, muncul banyak pemberontakan dari dalam tubuh gereja sendiri. Para pemikir dan teolog yang mencoba kembali kepada tauhid ditangkap dan disiksa. Sebagian besar diadili oleh inkuisisi, lembaga gereja yang dibentuk untuk memburu dan menghukum mereka yang dianggap sesat. Banyak dari mereka yang hanya mengucapkan bahwa Tuhan itu satu, dibakar hidup-hidup di alun-alun kota. Gereja mengajarkan kasih, tetapi menjalankan kekerasan. Semua ini berakar dari satu keputusan politik Kaisar Konstantinus. Ketika ia memadukan agama dan kekuasaan, ia tidak hanya membangun gereja, ia membangun mesin sejarah yang mengubah wajah keyakinan jutaan manusia. Trinitas menjadi ajaran resmi, sementara tauhid dituduh sesat. Paus menjadi raja spiritual, sementara Isa dijadikan Tuhan yang tidak pernah ia klaim. Seiring waktu, gereja memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Eropa ditaklukkan bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan doktrin. Kolonialisme di kemudian hari membawa salib sebagai simbol kekuasaan. Bukan ajaran Isa yang disebarkan, tetapi kekuasaan gereja yang diperluas. Inilah ironi besar dalam sejarah. Agama yang berasal dari utusan Allah digunakan oleh kekaisaran untuk menindas manusia. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 31, Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini bukan sekadar peringatan. Ia adalah cermin sejarah bagaimana manusia menjadikan pemuka agama sebagai pengganti Tuhan. Jika kita menelusuri jejak ini lebih dalam, akan terlihat satu pola yang sangat jelas. Gereja Katolik tidak lahir dari wahyu. Ia lahir dari keputusan politik seorang kaisar. Ajarannya dibentuk bukan dari ucapan Isa, tetapi dari perdebatan dan kompromi para tokoh gereja. Struktur kepemimpinannya disalin dari struktur pemerintahan Romawi, dan simbol-simbolnya diambil dari tradisi pagan yang dibungkus ulang menjadi liturgi. Sementara itu, ajaran tauhid tetap bertahan. Ia tidak butuh istana megah, tidak butuh singgasana, tidak butuh tahta, ia hanya butuh kebenaran. Ketika Islam datang membawa risalah terakhir, ia tidak datang untuk menghapus Isa, tetapi untuk mengembalikan posisinya sebagaimana mestinya, sebagai Rasul, bukan Tuhan. Para ahli sejarah Islam banyak mencatat bagaimana interaksi Rasulullah Muhammad dengan para pendeta dan rahib yang masih menyimpan Injil asli. Beberapa dari mereka seperti Waraqah bin Naufal telah mengetahui tanda-tanda kenabian dan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan terakhir yang disebut oleh Isa. Fakta-fakta seperti ini tidak akan ditemukan dalam catatan gereja resmi karena akan meruntuhkan fondasi doktrin yang dibangun selama berabad-abad. Gereja Katolik terus berupaya menutupi bagian ini dari sejarah, tapi kebenaran tidak bisa selamanya dikurung. Catatan-catatan tua, manuskrip, dan kesaksian sejarah Islam menjadi saksi bahwa pendiri gereja Katolik bukanlah Isa Al-Masih, melainkan Kaisar Konstantinus. Trinitas bukan wahyu, melainkan hasil kompromi politik. Dan struktur kepausan bukan warisan kenabian, melainkan warisan kekaisaran. Setiap lembar sejarah yang dibuka mengungkap satu pola yang sama. Manipulasi keyakinan demi kekuasaan. Kaisar membungkus kekuasaan dengan agama, dan agama digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak saat itu, gereja tidak lagi menjadi tempat ibadah, tetapi menjadi jantung dari satu kekuatan politik global. Kisah ini tidak berhenti di abad keempat. Ia berlanjut berabad-abad kemudian. Gereja Katolik menjadi penguasa dunia barat. Paus menjadi penentu perang dan damai. Para raja tunduk kepada gereja. Bahkan keputusan untuk menaklukkan negeri-negeri Islam dilakukan atas nama salib. Inilah bentuk nyata bagaimana kekuasaan yang lahir dari manipulasi sejarah berubah menjadi imperium keagamaan.
Di tengah semua itu, Islam berdiri tegak membawa satu kalimat yang sejak awal diucapkan semua nabi, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Risalah ini datang bukan untuk menghapus, tetapi untuk meluruskan. Bukan untuk menciptakan agama baru, tetapi untuk mengembalikan manusia kepada ajaran yang murni. Isa bukan Tuhan, Isa adalah utusan. Gereja bukan wahyu, gereja adalah struktur buatan manusia. Pendiri gereja Katolik bukan nabi, tetapi seorang kaisar yang cerdik membungkus ambisinya dengan simbol keagamaan. Sejarah ini bukan untuk diperdebatkan secara dangkal, tapi untuk dipahami secara jernih. Karena setiap lapisan yang dibuka semakin menunjukkan betapa kuatnya permainan politik di balik lahirnya gereja Katolik. Dan semakin jelas pula bahwa risalah Tauhid selalu menjadi cahaya yang bertahan di balik gelapnya manipulasi sejarah. Setelah Konsili Nicea menjadi titik awal resmi berdirinya gereja Katolik, tatanan dunia Romawi perlahan berubah. Agama yang semula hanyalah salah satu keyakinan minoritas di wilayah kekaisaran, tiba-tiba menjadi ideologi negara. Gereja mulai memiliki hak-hak istimewa yang tidak pernah dimiliki agama lain. Harta rampasan perang, tanah, bahkan kota-kota diberikan kepada gereja sebagai bentuk penguatan posisi politik. Para tokoh gereja duduk di lingkaran dalam istana, dan suara mereka menjadi bagian dari keputusan kenegaraan. Sejak saat itu, garis antara kekuasaan dunia dan agama lenyap di bawah satu bendera. Roma Katolik. Kaisar Konstantinus menyadari bahwa legitimasi kekuasaannya akan semakin kuat jika dikaitkan dengan sesuatu yang dianggap suci. Maka ia menempatkan dirinya sebagai pelindung gereja, padahal dialah dalang yang menciptakan strukturnya. Ia membangun basilika dan gereja megah bukan sebagai simbol ibadah, tetapi sebagai simbol kekaisaran dalam balutan agama. Dalam catatan sejarah, banyak kuil pagan Roma yang hanya diganti nama dan fungsinya menjadi gereja tanpa mengubah fondasi arsitekturnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah proses sistematis mengubah warisan pagan menjadi wajah baru agama resmi negara. Para pemimpin gereja mulai membentuk dewan yang disebut magisterium, sebuah struktur yang bertugas mengatur doktrin, menentukan mana ajaran yang boleh dipercaya, dan mana yang harus dianggap sesat. Setiap ajaran yang berbeda dengan Trinitas, meskipun berasal dari murid-murid Isa yang asli, langsung ditolak dan dimusnahkan. Banyak pemuka Kristen awal yang berpegang pada ajaran Tauhid diburu dan dibunuh. Nama mereka dihapus dari catatan resmi. Sebagian melarikan diri ke wilayah timur, sebagian lainnya hilang tanpa jejak. Injil Barnabas, Injil Ibrani, dan berbagai manuskrip kuno yang tidak sejalan dengan doktrin resmi menjadi sasaran pertama. Mereka dianggap berbahaya, bukan karena isinya palsu, tetapi karena isinya terlalu dekat dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Dalam naskah-naskah itu, Isa tidak pernah disebut sebagai Tuhan, melainkan sebagai hamba dan utusan Allah. Ia menyampaikan kabar tentang datangnya Rasul terakhir. Fakta ini terlalu mengguncang bagi gereja yang sedang membangun kekuasaan. Gereja Katolik kemudian menciptakan satu mekanisme kontrol besar-besaran. Siapapun yang membaca, menyebarkan, atau bahkan menyimpan naskah yang tidak sesuai dengan doktrin resmi, akan dianggap musuh gereja dan musuh negara. Mereka bisa dihukum mati tanpa peradilan. Pembakaran naskah suci yang tidak disetujui gereja terjadi di banyak tempat, terutama di wilayah kekuasaan Romawi Timur. Sejarah resmi hampir tidak menyebut peristiwa ini, tapi banyak catatan Islam dan catatan saksi-saksi dari Timur Tengah yang merekamnya. Perubahan paling mencolok terjadi dalam ajaran inti. Isa yang awalnya menyeru kepada Tuhan Yang Maha Esa diangkat menjadi salah satu oknum dalam konsep Trinitas. Gereja memperkenalkan istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu Tuhan dalam 3 pribadi. Ajaran ini sama sekali tidak dikenal oleh para pengikut Isa pada masa awal. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72-73, Allah dengan tegas berfirman, "Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka." Ayat ini bukan sekadar bantahan teologis. Ia adalah kesaksian atas sebuah sejarah panjang bagaimana ajaran Isa diubah oleh kekuasaan. Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Ia menyeru kepada satu Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Musa, dan semua nabi sebelum dirinya. Gereja, melalui kekuasaan Kaisar Konstantinus, menjadikan Trinitas sebagai ajaran resmi yang tak boleh dipertanyakan. Pada saat yang sama,
lahirlah gelar-gelar gerejawi yang tidak ada pada masa Isa. Paus, kardinal, uskup agung, patriark, semua ini bukan gelar kenabian, melainkan jabatan administratif dan politik yang diadaptasi dari struktur pemerintahan Romawi. Kaisar memerintah dunia sekuler, Paus memerintah dunia spiritual, tapi keduanya berjalan seiring. Dalam praktiknya, kekuasaan Paus seringkali lebih besar daripada kaisar itu sendiri. Bahkan pada abad-abad berikutnya, banyak raja Eropa yang harus meminta restu dari Paus sebelum naik tahta. Inilah bukti nyata bahwa gereja telah menjadi kerajaan dalam kerajaan. Ia tidak lagi sekadar lembaga keagamaan, tapi sebuah kekuatan politik global. Orang-orang yang berbeda pendapat diburu oleh inkuisisi, mereka disiksa, dibakar, atau diasingkan. Selama berabad-abad, suara yang menyeru kepada tauhid dipadamkan dengan kekerasan. Sementara itu, di Jazirah Arab dan wilayah timur, sisa-sisa pengikut tauhid terus bertahan. Mereka tidak memiliki gereja megah, tapi mereka menyimpan kebenaran dalam naskah-naskah kecil, dalam ingatan turun-temurun. Dalam sejarah Islam, disebutkan bahwa sebagian dari mereka adalah rahib dan pendeta yang mengenal tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sebelum beliau diutus. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal, yang mengetahui kabar kenabian dari kitab terdahulu. Ketika risalah Islam datang, kebenaran tauhid yang telah lama ditindas itu kembali bersinar. Rasulullah Muhammad membawa risalah yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan persekutukan Dia dengan apapun. Inilah ajaran yang pernah disampaikan oleh Ibrahim, Musa, dan Isa. Ajaran ini bukan baru, melainkan penegasan kembali atas kebenaran yang pernah ada sebelum kekuasaan merubahnya. Gereja Katolik tidak tinggal diam. Setelah Islam berkembang pesat dan mengguncang dunia, gereja merasa kekuasaannya terancam. Maka dimulailah rangkaian perang salib, ekspedisi militer besar-besaran yang dilakukan atas nama salib dan Tuhan. Tapi pada dasarnya, perang ini bukan perang agama murni. Ini adalah perang kekuasaan dan kendali atas wilayah strategis. Gereja menggunakan simbol agama untuk menggerakkan pasukan. Paus memberikan pengampunan dosa bagi siapapun yang ikut berperang. Ironisnya, semua kekerasan ini dilakukan atas nama Isa, padahal Isa sendiri tidak pernah mengajarkan kekerasan. Ia mengajarkan tauhid, bukan penaklukan. Inilah bukti paling nyata bahwa gereja telah jauh melenceng dari ajaran aslinya. Di sisi lain, Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 mengabadikan sabda Isa yang berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Pesan ini tidak pernah diajarkan secara terbuka dalam doktrin gereja. Gereja menyembunyikannya, karena jika pesan ini tersebar luas, maka seluruh bangunan doktrin Trinitas akan runtuh. Pendiri gereja Katolik sesungguhnya bukan Isa Al-Masih. Ia tidak pernah membangun sistem kepausan, tidak pernah menetapkan Trinitas, tidak pernah menjadikan dirinya Tuhan. Semua itu lahir dari kepentingan politik Kaisar Konstantinus, dan diteruskan oleh paus-paus setelahnya. Inilah sebabnya mengapa struktur gereja Katolik begitu mirip dengan struktur pemerintahan Romawi, karena gereja memang dibangun di atas fondasi kekaisaran, bukan di atas wahyu kenabian. Kaisar yang awalnya hanya pelindung, perlahan digantikan perannya oleh Paus sebagai pusat kekuasaan rohani dan politik. Dua kekuatan ini berjalan berdampingan, menindas siapapun yang berpegang pada tauhid. Sejarah Islam mengungkap banyak hal yang tidak pernah disampaikan dalam narasi resmi gereja. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 116, Allah berfirman tentang dialog pada hari kiamat, dan ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang gaib." Ayat ini menjadi bukti bahwa Isa sendiri menolak untuk disembah. Maka, sangat jelas bahwa menjadikan Isa sebagai Tuhan bukan berasal dari Isa, melainkan dari tangan-tangan politik manusia. Gereja Katolik dibangun bukan dari wahyu, melainkan dari ambisi kekaisaran. Kaisar Konstantinus adalah otaknya, Konsili Nicea adalah panggungnya, dan Trinitas adalah doktrin hasil kompromi. Struktur kepausan adalah replika pemerintahan Romawi. Inilah fakta yang selama berabad-abad disembunyikan, dipoles, dan dikemas sebagai sejarah suci.
setiap lembar sejarah yang terbuka memperlihatkan dengan terang siapa sebenarnya pendiri Gereja Katolik. Ia bukan seorang rasul, bukan pula orang suci. Ia adalah kaisar yang menjadikan agama sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan. Gereja menjadi tembok besar yang membungkus manipulasi itu, dan dunia mewarisinya sebagai agama resmi. Sementara itu, risalah tauhid yang asli tetap hidup. Ia berpindah dari satu generasi ke generasi lain, hingga akhirnya bangkit kembali dengan kedatangan Islam. Risalah yang sama yang pernah disampaikan oleh semua nabi, bahwa Allah adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Setelah Konsili Nisea, gereja bukan lagi sekadar tempat ibadah kecil yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu. Ia berubah menjadi pusat kekuasaan yang menyebar dengan sistematis dan terencana. Roma mulai mengirim para utusannya ke berbagai provinsi kekaisaran untuk memastikan bahwa doktrin Trinitas menjadi satu-satunya ajaran resmi. Siapapun yang tidak tunduk dianggap ancaman terhadap negara. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Eropa mulai dilingkupi oleh satu wajah keagamaan, Gereja Katolik. Wilayah pertama yang menjadi basis penguatan pengaruh gereja adalah Italia, karena di sanalah pusat kekuasaan politik Romawi berdiri. Gereja kemudian bergerak ke wilayah Galia, Hispania, dan Britania, wilayah yang kini dikenal sebagai Prancis, Spanyol, dan Inggris. Para penguasa lokal dipaksa untuk tunduk pada otoritas Paus di Roma. Tidak sedikit yang menolak, tetapi akhirnya harus menyerah karena tekanan militer dan politik. Ketika kaisar berada di satu pihak dan Paus berada di pihak yang sama, tidak banyak kerajaan kecil yang sanggup melawan. Gereja menggunakan strategi yang sangat cerdik. Ia tidak selalu datang dengan pedang, tetapi dengan simbol suci. Banyak penguasa lokal yang disuap atau dijanjikan tahta jika mau masuk dalam lingkaran gereja. Para raja baru kemudian dimahkotai oleh Paus, dan ini memberi kesan bahwa kekuasaan mereka berasal dari Tuhan. Sejak saat itu, raja tidak hanya menjadi penguasa politik, tetapi dianggap memiliki mandat suci. Inilah sistem Divine Right of Kings, hak ilahi raja, yang lahir dari kolaborasi erat antara gereja dan mahkota. Lalu, ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada abad ke-5, banyak yang mengira pengaruh gereja akan ikut sirna. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kekaisaran boleh hancur, tetapi gereja tetap berdiri tegak. Bahkan dalam kehancuran itulah, gereja naik menjadi penguasa tertinggi di daratan Eropa. Tidak ada lagi kaisar yang kuat untuk menandingi Paus. Para bangsawan dan raja-raja kecil berlomba mencari legitimasi dari Roma. Gereja menjadi satu-satunya lembaga yang punya jaringan luas, harta dan wibawa yang diakui semua orang. Pada masa ini, para paus mulai mengirim misi ke wilayah-wilayah jauh. Para biarawan dan pendeta dikirim untuk mendirikan biara-biara yang kemudian berubah menjadi benteng penyebaran gereja. Disinilah peran gereja menjadi sangat besar, bahkan lebih besar dari peran raja itu sendiri. Gereja menguasai sekolah, rumah sakit, tanah pertanian, bahkan pasar. Setiap gerak kehidupan rakyat selalu ada campur tangan gereja. Siapapun yang ingin menjadi pejabat harus mendapat restu dari gereja. Pada saat yang sama, semua bentuk kepercayaan lama, termasuk ajaran tauhid dari para pengikut Isa yang lurus, diberangus habis-habisan. Ritual-ritual pagan diserap ke dalam liturgi Katolik, lalu diubah seolah-olah berasal dari ajaran suci. Upacara kelahiran Isa misalnya, ditempatkan pada tanggal 25 Desember. Tanggal yang sebelumnya adalah hari raya kelahiran Dewa Matahari dalam tradisi pagan Romawi. Salib pun diadopsi sebagai simbol utama, padahal para pengikut Isa yang asli tidak pernah menyembah salib. Paus bukan hanya pemimpin agama, ia menjadi raja tanpa mahkota. Ketika para raja Eropa saling bertikai, Paus menjadi penentu siapa yang berhak memerintah dan siapa yang akan dikucilkan. Ekskomunikasi, pengucilan dari gereja, menjadi senjata yang paling ditakuti. Seorang raja yang diekskomunikasi akan kehilangan legitimasi. Rakyatnya boleh memberontak, dan tetangga-tetangga kerajaannya akan menyerbu tanpa takut dosa. Gereja menciptakan sistem ketakutan yang begitu kuat, sehingga raja sekalipun tunduk pada satu orang, Paus di Roma. Dalam suasana seperti inilah, Eropa menjadi satu kesatuan besar di bawah bayang-bayang gereja. Pengetahuan dikendalikan, kitab-kitab diatur, naskah yang bertentangan dibakar. Hanya para pendeta yang boleh membaca dan menafsirkan Injil. Rakyat biasa dibiarkan buta huruf. Kebenaran menjadi hak eksklusif segelintir orang di balik tembok Vatikan. Siapapun yang berani mempertanyakan ajaran gereja akan dianggap sesat, bahkan dikutuk sebagai musuh Tuhan. Pada abad-abad ini pula muncul berbagai kelompok kecil yang mencoba melawan. Mereka disebut heretik kaum bid'ah,
Banyak di antara mereka sebenarnya hanya ingin kembali kepada ajaran Isa yang murni, menyembah Tuhan yang esa, bukan Trinitas. Tapi suara-suara itu segera dibungkam dengan darah. Para pengikut ajaran Tauhid diburu dari satu desa ke desa lain, dari satu negeri ke negeri lain. Di beberapa tempat mereka bersembunyi, di tempat lain mereka dibantai. Gereja memastikan tidak ada narasi tandingan yang bisa bertahan. Sementara itu, hubungan gereja dengan penguasa semakin erat. Gereja tidak hanya mengatur hal-hal spiritual, tetapi juga urusan politik, ekonomi, dan perang. Perang salib yang meletus pada akhir abad ke-11 adalah contoh paling jelas. Paus Urbanus II mengobarkan perang dengan dalih membebaskan tanah suci, padahal di balik itu ada ambisi politik dan ekonomi yang sangat besar. Ribuan tentara Eropa berangkat ke Timur Tengah membawa salib, bukan untuk menyebarkan ajaran Isa, tetapi untuk memperluas pengaruh gereja. Bagi dunia Islam, perang salib bukan sekadar serangan militer. Itu adalah ekspresi dari ekspansi ideologis gereja Katolik. Paus menjadi penggerak perang, bukan raja. Para tentara berangkat dengan keyakinan bahwa membunuh orang Islam akan membuka jalan mereka ke surga. Narasi ini tidak datang dari Isa, melainkan dari Vatikan. Dan inilah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah, ketika agama digunakan sepenuhnya sebagai instrumen kekuasaan global. Perang salib juga menjadi titik penting dalam hubungan Islam dan dunia Kristen. Di satu sisi, umat Islam melihat langsung bagaimana gereja mengendalikan pasukan raja-raja Eropa. Di sisi lain, banyak orang Eropa mulai melihat bahwa kekuasaan gereja tidak selalu sejalan dengan ajaran kasih yang mereka dengar di gereja. Benih-benih perlawanan terhadap otoritas Paus mulai tumbuh pelan-pelan. Tapi pada masa itu, suara perlawanan masih terlalu kecil. Selama berabad-abad, gereja menguasai Eropa dengan tangan besi. Pajak gereja terus dipungut. Tanah-tanah rakyat disita atas nama Tuhan. Umat hidup dalam ketakutan akan dosa dan neraka yang dikendalikan gereja. Mereka tidak mengenal Al-Quran, tidak tahu bahwa Isa hanyalah utusan, bukan Tuhan. Ajaran Tauhid tertutup oleh selimut propaganda gereja yang sangat rapi. Di luar Eropa, kekuasaan gereja merambat bersama gelombang penaklukan. Ketika Spanyol dan Portugis menjelajah dunia, salib menjadi lambang penaklukan. Setiap negeri yang ditaklukkan harus tunduk pada gereja. Para misionaris dikirim bersama para tentara. Penaklukan demi penaklukan berlangsung atas nama Trinitas, padahal di baliknya terselip kepentingan kekuasaan yang sangat besar. Gereja Katolik menjelma menjadi kerajaan global tanpa batas wilayah. Vatikan menjadi pusat spiritual, tetapi juga pusat politik internasional. Para paus memegang kekuasaan lebih besar daripada banyak raja. Negara-negara Eropa tunduk pada satu komando spiritual. Inilah puncak dari kekuasaan gereja. Kekuasaan yang tumbuh bukan dari wahyu, tetapi dari keputusan politik seorang kaisar berabad-abad sebelumnya. Setiap lembar sejarah yang terbuka memperlihatkan hal yang sama. Gereja Katolik bukan lahir dari ajaran Isa, tetapi dari struktur kekaisaran yang dipoles dengan simbol-simbol agama. Pengaruhnya menyebar ke seluruh Eropa bukan karena risalah kenabian, tetapi karena strategi kekuasaan yang dijalankan dengan disiplin selama berabad-abad. Dan setiap kali ada upaya untuk kembali kepada Tauhid, suara itu selalu dibungkam, dipadamkan, dan dihapus dari catatan resmi sejarah Barat. Di balik megahnya basilika, di balik khotbah tentang kasih, tersimpan sejarah panjang tentang bagaimana kebenaran dipelintir demi tahta dan kekuasaan. Dan di balik semua itu, Islam tetap berdiri membawa cahaya Tauhid yang tidak berubah. Sejak masa Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad. Risalah yang sama, satu Tuhan, satu tujuan, satu kebenaran. Kebenaran yang terus berhadapan dengan tembok besar manipulasi sejarah yang dibangun oleh manusia. Abad pertengahan menjadi masa keemasan gereja Katolik, tapi juga masa kelam bagi kebebasan berpikir. Eropa berada dalam cengkeraman teokrasi yang sangat ketat. Gereja mengendalikan bukan hanya jiwa umat, tetapi juga pikiran mereka. Segala bentuk pengetahuan harus melewati penyaringan otoritas gereja. Ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan doktrin dianggap sesat. Bahkan meskipun kebenarannya terbukti secara ilmiah, para ilmuwan dipaksa tunduk atau dihukum. Pusat-pusat pengetahuan bukanlah universitas bebas seperti dalam dunia Islam pada masa yang sama, melainkan biara dan seminari yang dikendalikan sepenuhnya oleh para pendeta. Bahasa Latin dijadikan satu-satunya bahasa resmi liturgi dan ilmu, membuat rakyat jelata tidak bisa mengakses Injil secara langsung. Hanya para imam yang dianggap mampu mewakili Tuhan untuk menjelaskan isi kitab suci. Ketika pengetahuan dikunci oleh segelintir orang, lahirlah generasi yang patuh tanpa bertanya.
Kisah tragis banyak terjadi pada masa ini. Ketika seorang ilmuwan mengemukakan pendapat yang berbeda dengan gereja, maka yang menantangnya bukan argumen ilmiah, melainkan api hukuman. Galileo Galilei adalah contoh paling terkenal, meskipun peristiwa seperti ini sudah berlangsung jauh sebelum masanya. Ketika ia menyatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, gereja menganggapnya menghina doktrin dan mengancam keselamatan jiwanya. Ia dipaksa menarik ucapannya. Bukan karena salah, tetapi karena kebenaran tidak diizinkan bertentangan dengan otoritas gereja. Di sisi lain, dunia Islam pada masa itu mengalami kebangkitan ilmu. Baghdad, Kairo, Andalusia menjadi pusat peradaban. Orang-orang Eropa yang berani keluar dari jeratan gereja akan menemukan bahwa dunia Islam terbuka luas terhadap ilmu pengetahuan. Mereka menemukan matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat yang berkembang jauh melampaui apa yang diizinkan gereja. Banyak dari mereka yang pulang membawa pengetahuan ini secara diam-diam, lalu menyebarkannya di Eropa. Situasi ini membuat tembok kekuasaan gereja mulai retak perlahan. Masyarakat Eropa mulai bertanya-tanya mengapa gereja melarang ilmu, padahal ilmu terbukti membawa manfaat. Mengapa gereja melarang membaca Injil secara langsung, padahal kitab itu seharusnya untuk semua orang? Pertanyaan-pertanyaan ini tumbuh dalam diam, karena siapapun yang mengucapkannya secara terbuka berisiko diseret ke pengadilan inkuisisi. Inkuisisi sendiri adalah lembaga yang dibentuk oleh gereja untuk memburu dan menghukum siapapun yang dianggap sesat. Lembaga ini memiliki kekuasaan lebih besar daripada raja. Tidak ada pengadilan sekuler yang bisa menghalangi mereka. Seseorang hanya perlu dituduh menyimpang dari ajaran gereja untuk kehilangan harta, keluarga, dan nyawa. Penyiksaan menjadi metode resmi untuk mendapatkan pengakuan. Api unggun menjadi panggung eksekusi di tengah kota. Masyarakat dipaksa menyaksikan agar mereka tidak berani melawan. Gereja mengajarkan kasih, tapi menjalankan ketakutan. Doktrin dosa diwariskan sebagai senjata psikologis untuk mengendalikan massa. Surga dan neraka dimonopoli oleh otoritas Vatikan. Daripada menentukan siapa yang selamat, siapa yang berdosa. Tiket keselamatan dijual dalam bentuk indulgensi, sertifikat pengampunan dosa. Siapapun yang punya uang bisa membeli pengampunan. Siapapun yang miskin dibiarkan hidup dalam ketakutan abadi. Inilah salah satu bentuk manipulasi terbesar dalam sejarah agama. Jalan menuju Tuhan dipagari oleh lembaga buatan manusia. Sementara Isa Al-Masih tidak pernah mengajarkan jalan keselamatan yang bisa dibeli, gereja menjadikannya komoditas yang mengalirkan kekayaan ke Vatikan. Hati gereja menumpuk. Gereja menjadi lembaga terkaya di Eropa. Sementara rakyat hidup dalam kemiskinan, para kardinal hidup dalam kemewahan. Di luar tembok-tembok gereja, benih perlawanan tumbuh pelan tapi pasti. Para pemikir, teolog, dan ilmuwan yang masih menyimpan naskah-naskah lama tentang tauhid mulai saling terhubung secara diam-diam. Sebagian dari mereka menemukan kembali ajaran Isa yang murni. Sebagian lain justru belajar dari dunia Islam yang sedang berkembang pesat. Mereka menyadari bahwa Trinitas bukan ajaran yang turun dari langit, melainkan hasil kompromi manusia di Nisea. Banyak dari para pemikir awal ini yang akhirnya diburu. Beberapa disiksa hingga mati. Tapi ide tidak bisa dibunuh seperti tubuh manusia. Dari ruang-ruang bawah tanah, dari pertemuan rahasia, suara kebenaran terus bergerak. Gereja berusaha menghapusnya, tapi sejarah tidak pernah bisa ditutup rapat selamanya. Sementara itu, Islam terus berkembang. Di Andalusia, umat Islam membangun peradaban yang menyinari Eropa. Orang-orang Kristen yang hidup di wilayah Islam dapat mengakses ilmu dan kitab mereka sendiri tanpa tekanan. Banyak dari mereka yang mulai membandingkan isi Injil dengan Al-Quran. Dari sinilah lahir kesadaran kecil bahwa ajaran Tauhid Isa sangat dekat dengan risalah Islam. Bahwa Isa bukan Tuhan, melainkan utusan. Bahwa jalan keselamatan tidak melalui paus, tetapi melalui penyembahan langsung kepada Allah. Paus di Roma menyadari bahaya ini. Mereka melihat dunia Islam bukan hanya sebagai musuh politik, tetapi juga ancaman ideologis. Karena Islam menyajikan narasi yang tidak bisa dikendalikan Vatikan. Islam tidak punya paus. Islam tidak punya sistem penebusan dosa dengan uang. Islam mengajarkan hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya. Inilah yang paling ditakuti gereja. Karena jika narasi ini menyebar luas, pondasi kekuasaan mereka akan runtuh. Maka, gereja menggencarkan retorika kebencian terhadap dunia Islam. Mereka menggambarkan umat Islam sebagai musuh Tuhan, padahal musuh yang mereka lawan adalah ajaran Tauhid yang sesungguhnya. Perang salib bukan hanya tentang tanah suci, tapi tentang mempertahankan monopoli kebenaran. Gereja tahu jika umat Eropa belajar dari Islam,
Mereka akan sadar bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh sistem yang mengatasnamakan Tuhan. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6, Isa berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad." Ayat ini menegaskan bahwa Isa bukan Tuhan. Ia hanyalah pembawa risalah, sama seperti nabi-nabi lainnya. Ajaran ini sangat jauh dari apa yang diajarkan gereja setelah Konsili Nicea. Setiap kali umat Islam mengingatkan tentang ajaran tauhid ini, gereja merespons dengan perlawanan keras. Mereka mengirim misionaris, memutarbalikkan sejarah, dan membakar naskah-naskah yang mengancam doktrin resmi. Mereka membangun tembok besar propaganda untuk memastikan bahwa umat Eropa tidak pernah mendengar versi lain dari sejarah, tapi tembok itu tidak pernah benar-benar rapat. Dalam banyak catatan, ada suara-suara kecil dari dalam gereja sendiri yang mengakui bahwa ajaran Trinitas tidak pernah diajarkan langsung oleh Isa. Narasi besar gereja Katolik selama berabad-abad dibangun di atas fondasi politik, bukan kenabian. Pendiri gereja bukan Isa, melainkan Kaisar Konstantinus. Struktur gereja bukan wahyu, melainkan salinan struktur kekaisaran. Doktrin Trinitas bukan ajaran langit, melainkan hasil kompromi manusia. Semua fakta ini perlahan mulai terungkap ketika Eropa memasuki masa-masa perubahan besar. Dan di saat gereja masih berusaha mempertahankan monopoli kebenarannya, bayangan perlawanan ideologis sudah tak bisa dihentikan lagi. Lembar-lembar sejarah berikutnya akan memperlihatkan bagaimana retakan kecil di tubuh gereja akhirnya berkembang menjadi gelombang besar yang mengguncang tahta Paus di Roma. Gelombang yang lahir dari satu hal sederhana. Kebenaran yang selama ini disembunyikan mulai mencari jalan untuk kembali ke permukaan. Perubahan besar mulai terasa ketika penemuan mesin cetak pada pertengahan abad ke-15 mengguncang tatanan lama. Selama berabad-abad, gereja memonopoli pengetahuan dengan cara mengontrol setiap salinan Injil dan naskah-naskah keagamaan. Semua harus melalui otoritas gereja. Tapi ketika mesin cetak mulai digunakan secara luas, Injil dan buku-buku mulai tersebar tanpa izin Vatikan. Rakyat kecil yang sebelumnya buta huruf mulai memiliki akses terhadap teks-teks suci dalam bahasa mereka sendiri. Tembok otoritas mulai retak. Bahasa Latin, yang selama ini menjadi penghalang antara umat dan kitab, perlahan digantikan oleh terjemahan lokal. Ketika rakyat mulai membaca sendiri isi Injil, mereka menemukan perbedaan besar antara ajaran Isa yang tertulis dan dogma yang selama ini diajarkan gereja. Tidak ada perintah Isa untuk menyembahnya. Tidak ada satupun kalimat yang mendukung konsep Trinitas sebagaimana dirumuskan di Nicea. Tidak ada pula dasar ajaran bahwa Paus adalah wakil Tuhan di bumi. Penemuan ini menjadi bara api bagi banyak kalangan intelektual dan teolog yang selama ini merasa terkekang. Mereka mulai mengajukan pertanyaan terbuka, dan suara itu menyebar cepat. Inkuisisi mencoba memadamkannya, tapi penyebaran ilmu pengetahuan melalui mesin cetak terlalu luas untuk dikendalikan. Ribuan salinan Injil beredar tanpa stempel gereja. Kebenaran yang selama ini dikurung dalam lemari Vatikan perlahan terbuka di hadapan rakyat biasa. Di saat yang sama, banyak kalangan mulai membaca sejarah awal kekristenan dengan lebih kritis. Mereka menemukan bahwa sebelum Konsili Nicea, gereja tidak pernah mengenal Paus sebagaimana hari ini. Tidak ada sistem hierarki kependetaan yang terpusat di Roma. Umat Kristen awal tersebar dalam berbagai komunitas independen yang tidak terikat pada satu otoritas tunggal. Mereka beribadah sederhana, tidak menyembah Isa, dan masih mengenal Tuhan sebagai satu-satunya sesembahan. Fakta-fakta ini membuat sebagian besar teolog di Eropa terguncang. Mereka menyadari bahwa gereja Katolik yang selama ini mengklaim sebagai gereja pertama bukanlah pewaris Isa, melainkan pewaris kekaisaran Romawi yang membungkus ambisi politik dengan simbol agama. Trinitas bukan datang dari langit, melainkan dari ruangan Konsili Nicea. Dan Paus bukan penerus nabi, melainkan penerus kebijakan Kaisar Konstantinus. Gelombang ketidakpercayaan terhadap otoritas gereja semakin kuat ketika rakyat menyaksikan kehidupan mewah para pejabat gereja. Istana kepausan hidup dalam kemegahan, sementara rakyat ditakuti dengan neraka dan dosa. Indulgensi dijual terang-terangan. Orang bisa membeli pengampunan dosa, bahkan untuk kesalahan yang belum dilakukan. Para bangsawan membeli jalan pintas menuju surga, sementara rakyat miskin dipaksa tunduk. Dalam suasana ini, lahirlah berbagai gerakan reformasi. Salah satu yang paling terkenal adalah gerakan yang dipimpin Martin Luther pada awal abad ke-16. Luther, seorang biarawan Jerman,
menulis 95 dalil yang isinya menggugat keras praktik penjualan indulgensi dan penyimpangan ajaran gereja dari ajaran Isa yang asli. Ia menolak doktrin bahwa Paus adalah wakil Tuhan di bumi dan menegaskan bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Allah, bukan melalui gereja. Gerakan ini menyebar seperti api dalam sekam. Dalam hitungan tahun, sebagian besar wilayah Jerman, Swiss, Belanda, dan Skandinavia mulai melepaskan diri dari dominasi gereja Katolik. Ini bukan sekadar pemberontakan politik, tapi pemberontakan terhadap fondasi dogma yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Paus di Roma kehilangan kekuasaan atas banyak wilayah. Gereja yang selama ini tampak tak tergoyahkan mulai runtuh dari dalam. Yang jarang dibahas dalam sejarah Barat adalah fakta bahwa banyak tokoh reformasi yang secara terbuka menolak doktrin Trinitas. Mereka menyatakan bahwa konsep tersebut tidak pernah diajarkan Isa. Beberapa dari mereka terinspirasi oleh ajaran tauhid yang mereka temukan dalam Al-Quran. Pada masa itu, hubungan antara Eropa dan dunia Islam melalui Andalusia, perdagangan, dan ilmu pengetahuan cukup kuat. Banyak teks Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dibaca oleh kaum terpelajar Eropa. Dalam catatan para ulama Ahlus Sunnah, tauhid telah menjadi pondasi semua risalah para nabi, termasuk Isa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian." Ayat ini menjadi jawaban langsung terhadap akar penyimpangan gereja yang dibangun di atas Trinitas. Sebagian reformis Eropa membaca ayat ini, baik melalui naskah-naskah terjemahan maupun dari interaksi dengan kaum Muslim Andalusia. Mereka menemukan kesesuaian antara ajaran tauhid Islam dan Injil awal. Walau tidak semua dari mereka masuk Islam, banyak di antara mereka yang secara terang-terangan menolak Trinitas dan hanya menyembah Tuhan Yang Esa. Kelompok seperti Unitarian menjadi bukti bahwa benih tauhid tidak pernah benar-benar padam di tanah Eropa gereja. Katolik merespons dengan keras. Mereka menyebut semua penentangnya sebagai bid'ah dan murtad. Perang agama pun meletus. Darah mengalir di banyak kota Eropa. Tapi bara reformasi tidak padam. Semakin keras gereja menindas, semakin banyak orang yang melihat kebusukan sistem yang mereka pertahankan. Sejarah mulai menyingkap kebohongan lama, bahwa yang didirikan Konstantinus bukanlah gereja Isa, tetapi imperium keagamaan yang menyaru sebagai kebenaran ilahi. Dalam situasi ini, Vatikan kehilangan monopoli mutlak atas kebenaran. Umat Eropa mulai terbagi. Sebagian tetap mengikuti gereja Katolik, sebagian lagi mengikuti berbagai cabang gereja reformasi. Tapi di balik semua itu, satu hal besar telah terjadi. Tembok yang dibangun sejak Konsili Nicea mulai runtuh. Rahasia-rahasia lama yang ditutupi selama berabad-abad mulai terungkap. Dari lembar demi lembar catatan, para peneliti menemukan bahwa Paus pertama bukanlah murid Isa. Ia adalah hasil keputusan politik Konstantinus. Struktur gereja tidak diturunkan dari langit. Ia adalah salinan struktur pemerintahan kekaisaran. Dan Trinitas bukan firman Tuhan, melainkan kompromi politik dari para tokoh gereja yang diundang ke Nicea Fakta. Ini menjadi dasar bagi banyak kalangan intelektual Muslim dan Kristen untuk memahami bahwa pendiri gereja Katolik bukanlah Isa Al-Masih, melainkan Kaisar Konstantinus. Ia bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, melainkan seorang kaisar yang sangat cerdik memainkan agama sebagai alat kekuasaan. Ia membangun sistem yang mampu bertahan selama berabad-abad, bukan karena kebenarannya, melainkan karena kekuatan politik, ekonomi, dan militer di belakangnya. Sementara itu, Islam tetap berdiri membawa risalah yang sama sejak Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, bahwa Tuhan itu satu, tiada sekutu baginya. Risalah ini tidak berubah meski zaman berganti. Tidak ada paus dalam Islam. Tidak ada hierarki buatan manusia yang memonopoli surga. Tidak ada konsep penebusan dosa dengan uang. Hanya ada hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya. Ketika reformasi Eropa mengguncang Vatikan, dunia Islam telah lebih dulu mengenal konsep kebebasan berpikir di bawah bimbingan wahyu. Dan inilah yang membuat banyak intelektual Eropa mengagumi peradaban Islam. Dalam catatan mereka, Islam tidak pernah membangun struktur agama yang bertentangan dengan ajaran nabinya. Islam tidak pernah memutarbalikkan risalah Isa. Islam datang untuk mengoreksi, bukan menghapus. Jejak sejarah ini tidak ditulis dalam buku pelajaran biasa. Ia tersembunyi di balik tumpukan arsip, di ruang-ruang sunyi perpustakaan tua, dan dalam catatan para ulama yang jujur membaca fakta. Dan ketika jejak ini ditelusuri satu persatu,
semua mengarah pada satu kesimpulan besar. Gereja Katolik tidak didirikan oleh Isa Al-Masih, tetapi oleh seorang kaisar Romawi yang menggabungkan ambisi politik dengan simbol agama untuk mengendalikan dunia. Rahasia ini telah lama dikubur, tapi tidak hilang. Ia hidup dalam catatan sejarah Islam, dalam ingatan kelompok-kelompok kecil yang ditindas, dan dalam naskah-naskah tua yang berhasil lolos dari pembakaran gereja. Nah, dan selama kebenaran itu masih ada, ia akan selalu menemukan jalan untuk kembali ke permukaan. Karena tidak ada kekuasaan manusia yang bisa memadamkan cahaya kebenaran selamanya. Ketika kekuasaan gereja Katolik melemah, Eropa memasuki masa pergolakan panjang. Di satu sisi, banyak wilayah mulai melepaskan diri dari cengkeraman Vatikan dan melahirkan berbagai denominasi baru. Di sisi lain, para pemimpin gereja di Roma berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan segala cara, termasuk politik, perang, dan propaganda. Saat inilah muncul berbagai perjanjian, rahasia antara penguasa dunia dan pihak gereja untuk mempertahankan struktur lama dalam wujud yang lebih halus. Vatikan menyadari bahwa mengendalikan manusia bukan lagi bisa dilakukan dengan api dan pedang seperti abad-abad sebelumnya. Maka strategi berubah. Mereka mulai menguasai sistem pendidikan, mencetak intelektual yang dibentuk sesuai ideologi gereja, mengontrol media cetak, dan mendirikan ordo-ordo rahasia yang bertugas menjaga kepentingan Vatikan di berbagai wilayah. Gereja tidak lagi hanya menjadi tempat ibadah, ia berubah menjadi jaringan pengaruh global. Salah satu yang paling berpengaruh dalam jaringan ini adalah Ordo Jesuit. Ordo ini didirikan pada abad ke-16 oleh Ignatius Loyola, dengan tujuan utama mempertahankan kekuasaan Katolik dan melawan gelombang reformasi. Para Jesuit dilatih dengan disiplin keras, strategi intelektual tinggi, dan loyalitas mutlak kepada Paus. Mereka menyusup ke berbagai negara, universitas, dan lingkaran kekuasaan, bukan dengan pedang, tapi dengan kecerdasan, diplomasi, dan kendali pengetahuan. Dari sinilah mulai lahir sistem yang lebih canggih dari sekadar dogma keagamaan. Jesuit memahami bahwa untuk mengontrol dunia, mereka harus mengontrol cara berpikir manusia. Maka banyak lembaga pendidikan ternama di Eropa dan Amerika kemudian berakar dari sistem ini. Anak-anak bangsawan, calon pemimpin, dan tokoh politik banyak dididik dengan pola pemikiran yang secara halus mengikat mereka pada fondasi yang berakar pada ajaran gereja. Sementara itu, Paus tetap mempertahankan gelar Vicaris Christus, gelar yang berarti wakil Tuhan di bumi. Gelar ini bukan gelar spiritual semata, melainkan pernyataan politik. Dengan gelar ini, Paus menempatkan dirinya di atas para raja. Banyak penguasa Eropa pada masa itu harus mendapatkan restu Vatikan untuk dinobatkan. Bahkan dalam beberapa kasus, tahta raja bisa dicabut jika dianggap melawan kehendak Paus. Gereja bukan hanya memiliki kuasa rohani, tapi juga kuasa politik yang nyata. Namun semakin lama, semakin banyak yang menyadari bahwa struktur ini bukanlah ajaran Isa. Isa tidak pernah mengangkat wakil di bumi. Isa tidak pernah membangun sistem kerajaan gereja. Ia hanya menyeru untuk menyembah Allah semata. Perbedaan antara risalah asli dan sistem gereja semakin mencolok. Vatikan makin keras menutupi sejarah, tapi perkembangan ilmu pengetahuan dan keterbukaan informasi membuat tembok itu semakin rapuh. Peneliti modern kemudian mulai membongkar arsip-arsip tua yang selama ini tersimpan di perpustakaan Vatikan. Banyak naskah awal gereja menunjukkan perbedaan besar dengan ajaran resmi yang dipertahankan selama berabad-abad. Beberapa teks menyebut Isa hanya sebagai utusan Allah. Tidak ada satupun kalimat yang menyatakan dirinya Tuhan. Bahkan ajaran awal para muridnya cenderung sejalan dengan tauhid. Fakta ini mengguncang fondasi teologi gereja dari dalam. Di luar Vatikan, muncul kelompok-kelompok kecil yang mulai membangkitkan ajaran monoteisme murni. Mereka tidak mengaku Katolik, juga tidak sejalan dengan doktrin Trinitas. Kelompok Unitarian, misalnya, menolak mentah-mentah doktrin Trinitas dan kembali kepada ajaran bahwa Tuhan hanyalah satu. Meski ditindas dengan kejam, gagasan mereka menyebar ke berbagai negara dan menjadi cikal bakal bagi kebangkitan kesadaran tauhid di dunia barat. Di saat bersamaan, dunia Islam terus berkembang. Ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad tersebar luas hingga ke Eropa Timur, Asia Tengah, dan Afrika. Banyak pemikir barat mempelajari peradaban Islam dan menemukan bahwa ajaran tauhid dalam Al-Quran sejalan dengan suara hati mereka. Beberapa bahkan secara diam-diam meninggalkan gereja dan memilih jalan yang mereka anggap lebih dekat dengan risalah para Nabi. Fakta-fakta ini jarang ditulis dalam buku sejarah resmi. Eropa, sebagian besar disembunyikan. Karena mengguncang narasi besar tentang supremasi, gereja sebagai satu-satunya gereja sejati. Padahal,
Jika ditelusuri ke belakang, benang merahnya sangat jelas. Gereja Katolik bukan warisan Isa, melainkan hasil rekayasa kekuasaan Romawi yang terus bertransformasi mengikuti zaman Vatikan sendiri, menyadari bahwa mempertahankan dogma tanpa dukungan politik akan sia-sia. Maka sejak masa Konstantinus hingga modern, Vatikan selalu menjalin hubungan erat dengan kekuatan besar dunia. Dari kerajaan Eropa hingga negara-negara modern, jejak diplomasi dan jaringan keuangan Vatikan selalu ada. Inilah yang membuatnya tetap bertahan meski zaman berubah. Tetapi sejarah tidak bisa dikubur selamanya. Setiap lapisan yang dibuka mengungkapkan jejak manipulasi yang sistematis. Dari Konsili Nicea hingga Reformasi, dari pembentukan Paus hingga munculnya Jesuit, semua menunjukkan pola yang sama. Kekuasaan lebih diutamakan daripada kebenaran wahyu. Dan di atas semua itu, satu pesan suci yang dulu dibawa para nabi tetap berdiri tegak, bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Cahaya tauhid ini tidak pernah padam. Ia hanya tertutup oleh kabut politik dan kepentingan manusia. Dan ketika kabut itu mulai menipis, sejarah pun berbicara dengan jujur, menunjukkan siapa sebenarnya yang mendirikan gereja Katolik dan siapa yang sesungguhnya membawa risalah langit yang murni. Ketika semua lembar sejarah yang tersembunyi mulai terbuka, kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan di balik tembok-tembok tebal Vatikan. Fakta-fakta yang selama ini dijaga seperti harta karun mulai berbicara. Pendiri gereja Katolik bukan Isa Al-Masih, bukan para hawariyin, bukan para nabi, melainkan Kaisar Konstantinus dan para elit Romawi yang mengubah risalah langit menjadi struktur kekuasaan. Mereka menyusun sistemnya bukan dengan wahyu, tapi dengan keputusan politik. Konsili Nicea bukan majelis kenabian, melainkan sidang kekaisaran. Dogma Trinitas bukan kalimat suci dari langit, melainkan hasil voting dan kompromi manusia. Paus bukan wakil Tuhan, melainkan posisi kekuasaan yang lahir dari keputusan politik. Gereja bukan rumah tauhid, tapi benteng ideologi yang dibangun untuk melanggengkan dominasi. Isa tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 119, Allah berfirman, dan ingatlah. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, pasti engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, hanya engkau yang maha mengetahui perkara yang gaib. Inilah jawaban yang membungkam segala manipulasi sejarah. Isa sendiri menolak ketuhanan yang kemudian dilekatkan padanya oleh tangan manusia. Trinitas runtuh bukan oleh perang, tapi oleh fakta. Dogma rapuh bukan karena kebencian, tapi karena kebenaran lebih kuat dari kebohongan. Selama berabad-abad suara ini disembunyikan, tapi ia tidak pernah mati. Sejarah panjang ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa mengubah agama menjadi alat kendali, bagaimana suara risalah bisa digantikan oleh suara kekaisaran, bagaimana nama Isa digunakan untuk mengokohkan tahta manusia, tapi juga menunjukkan satu hal penting. Meski manusia berusaha memadamkan cahaya kebenaran, Allah tetap menjaganya. Risalah tauhid tidak bisa dimusnahkan. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Sejak awal, risalah para nabi selalu satu, sembahlah Allah semata. Tidak ada perantara, tidak ada paus, tidak ada dewa-dewa, tidak ada sosok manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Inilah ajaran yang Isa bawa. Inilah risalah yang Nabi Muhammad lanjutkan. Inilah benang merah seluruh kenabian yang selalu dijaga oleh Al-Quran. Dan inilah yang menjadi saksi bahwa gereja Katolik hanyalah satu episode dalam sejarah panjang manipulasi terhadap risalah tauhid. Penutup dari kisah ini bukan tentang kebencian kepada pemeluk agama tertentu, melainkan tentang keberanian untuk menatap sejarah apa adanya. Sejarah tidak perlu ditakuti, sejarah perlu dibaca. Ketika kita membaca sejarah dengan jujur, kita akan tahu siapa yang benar-benar membawa cahaya, dan siapa yang menutupinya demi tahta. Kita hidup di zaman ketika informasi tidak lagi mudah dikunci, lemari arsip yang dulu tertutup kini mulai terbuka. Kebenaran yang dulu dibisiki kini bisa terdengar jelas. Dan tugas kita bukan menutupinya kembali, tapi menyampaikannya dengan jujur. Inilah akhir dari lembar panjang tentang siapa sebenarnya pendiri gereja Katolik. Sebuah jawaban yang tidak lahir dari prasangka, tapi dari jejak sejarah, naskah kuno, dan ayat-ayat suci yang berdiri tegak. Kebenaran tidak perlu pembelaan dari kekuasaan, karena kebenaran itu sendiri adalah kekuatan.
Semoga narasi ini menjadi pengingat bahwa cahaya tauhid akan selalu menemukan jalannya, bahwa setiap kepalsuan akan retak oleh waktu, dan bahwa risalah Isa yang murni, risalah untuk menyembah Allah semata, tidak pernah hilang, hanya tertimbun oleh debu sejarah. Kini debu itu telah tersibak, sejarah telah bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.